Apophis, asteroid yang dapat bertabrakan dengan bumi pada tahun 2029, adalah salah satu dari ribuan objek dekat bumi yang mengorbit dalam sistem tata surya. Jenis asteroid ini, dikenal sebagai NEOS, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas ilmiah beberapa tahun yang lalu karena kemungkinan dampaknya yang tinggi dengan planet kita. Ini adalah asteroid Apophis. Apakah masih dalam jalur tabrakan dengan bumi? Jika ya, kapan akan terjadi dampaknya? Teruslah menonton untuk mengetahui. Benda-benda dekat bumi, NEOS, juga dikenal sebagai NEOS, adalah benda langit, seperti asteroid atau komet, yang orbitnya mengarahkan mereka sangat dekat dengan bumi. Namun, kedekatan yang disebutkan tidak selalu menunjukkan kemungkinan tabrakan dengan planet kita. Para astronom seringkali dihadapkan pada tantangan menjelaskan fenomena ini saat menemukan sebuah NEO. Ketika seorang astronom menyebutkan bahwa sebuah asteroid berdekatan, ia biasanya merujuk pada jarak kurang dari 1,3 unit astronomi dari bumi, yang setara dengan sekitar 150 juta kilometer, kira-kira jarak yang sama antara bumi dan matahari. Ini berarti bahwa asteroid tidak akan melewati hanya beberapa ratus meter di atas atmosfer bumi. Kami berurusan dengan jarak yang besar, jadi sebuah objek yang diklasifikasikan sebagai NEO tidak selalu berarti dekat dengan bumi, hanya memerlukan perhatian. Dengan lebih dari 30.000 NEO terdaftar, kami akan membahas asteroid Apophis, sebuah batu besar yang pada awalnya tampaknya akan menghantam planet kita. Di Jupiterlah segalanya dimulai. Pada bulan Juli 1994, komet Shoemaker-Levy 9 bertabrakan dengan Jupiter, menandai kali pertama dalam sejarah di mana para ilmuwan dan astronom dapat menyaksikan dampak sentuhan objek antariksa dengan sebuah planet secara real-time. Untuk informasi lebih lanjut tentang peristiwa ini, silakan kunjungi video ini di mana kami membahas topik tersebut dengan lebih mendalam. Dampak dari komet Shoemaker-Levy 9 adalah peristiwa astronomi tanpa preseden yang memiliki pengaruh besar dalam ilmu pengetahuan dan kesadaran publik tentang studi objek dekat bumi, NEOS. Dikenal sebagai SL9, komet periodik ini pecah menjadi beberapa fragmen karena gaya tarik pasang yang disebabkan oleh medan gravitasi kuat Jupiter selama lewat dekat planet pada tahun 1992. 2 tahun kemudian, pecahan itu berevolusi menjadi serangkaian inti komet yang menuju ketubrukan katastrofik di Jupiter pada bulan Juli 1994. Tabrakan pecahan SL9 dengan permukaan Jupiter mengakibatkan perubahan besar di planet itu selama beberapa minggu, menandai kali pertama manusia menyaksikan langsung kerusakan yang disebabkan oleh dampak meteorit di sebuah planet. Namun, apa hubungannya dengan komet Apophis? Koneksi terletak pada kenyataan bahwa sebelum tabrakan komet SL9 dengan Jupiter, baik umat manusia maupun komunitas ilmiah tidak menunjukkan minat untuk mempelajari dampak asteroid atau komet terhadap planet. Dipercayai bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi hanya sesekali, setiap beberapa juta tahun, dan bukan menjadi perhatian yang relevan. Kejadian ini telah mengubah situasi secara lengkap. Sekarang kita menyadari bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu terus terjadi dalam sistem tata surya kita, dan bahwa bumi bisa menghadapi akibat yang sama sewaktu-waktu. Penemuan ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan komunitas ilmiah dan pemerintah Amerika Serikat, yang mengakibatkan pendanaan proyek-proyek besar untuk melacak semua objek yang dapat menjadi ancaman bagi planet kita. NASA dan organisasi lain meningkatkan upaya mereka untuk mengamati objek dekat bumi dan menetapkan tujuan yang menantang untuk mengidentifikasi dan melacak sebagian besar NEO di tata surya. Salah satu tujuan tersebut adalah mengidentifikasi 90% NEO dengan diameter lebih dari 1 km hingga tahun 2008, memulai era baru kesadaran dan persiapan yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko dampak, serta memastikan pendanaan untuk penelitian ilmiah yang didedikasikan untuk NEO. Pembangunan teleskop astronomi dan observatorium bertujuan untuk mengidentifikasi asteroid dan komet yang berada dalam orbit dekat bumi. Salah satu contoh dari upaya ini adalah Observatorium Astronomi Nasional Kitt Peak, dikenal sebagai KPNO, yang terletak pada ketinggian 2,09 meter di gurun Arizona, USA. Observatorium yang bertanggung jawab atas penemuan asteroid Apophis. Sebelum melanjutkan, silakan suka video untuk persetujuan.
Jangan lupa berlangganan saluran kami dan aktifkan lonceng pemberitahuan untuk mengikuti video kami setiap hari. Apophis, utusan kerusakan. Selama perlombaan panik untuk mengidentifikasi benda langit yang mungkin bertabrakan dengan bumi, berbagai observatorium di seluruh dunia bergabung dalam upaya pencarian. Meskipun kadang-kadang ditemukan objek dengan lintasan tabrakan potensial, setelah dilakukan perhitungan yang sesuai, mereka segera dibuang karena tidak membahayakan planet kita. Pada 19 Juni 2004, selama sesi observasi rutin, para peneliti Roy A. Tucker, David J. Dolan, dan Fabrizio Bernardi mengalami perubahan signifikan. Mereka mendeteksi titik terang kecil dalam gambar teleskop, sesuatu yang akrab dalam praktik mereka untuk menemukan asteroid. Teknik mengamati langit dan mengidentifikasi objek yang bergerak lebih cepat dari bintang sangat penting untuk penemuan baru ini. Para bahasa Indonesia, para ilmuwan menganalisis gambar berdasarkan sinyal intensitas cahaya dan jalur objek, yang memungkinkan mereka menentukan ukuran objek tersebut. Namun, ketika melakukan perhitungan orbit untuk memperkirakan jalannya, mereka menemukan penemuan mengkhawatirkan. Objek dengan diameter lebih dari 300 meter itu dalam lintasan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 13 April 2029. Meskipun asteroid ini tidak sebesar asteroid yang menyebabkan kepunahan dinosaurus, asteroid ini cukup besar untuk menghancurkan sebuah benua tanpa kesulitan. Ancaman itu sangat nyata. Para peneliti terkejut dengan hasil yang diperoleh dan, oleh karena itu, memutuskan untuk mengambil sikap khas setiap ilmuwan, mencoba membantah penemuan mereka sendiri. Untuk itu, mereka berbagi koordinat dan gambar asteroid dengan semua observatorium yang tersedia, agar mereka juga dapat melakukan observasi dan mengonfirmasi perhitungan tentang potensi tabrakan dengan bumi. Bagian yang paling menantang adalah mengamati sebuah tubuh kecil yang hanya dapat diamati oleh para penyelidik KPNO selama 2 malam. Setelah itu, mereka kehilangan jejak sepenuhnya, namun gambar yang diperoleh menunjukkan bahwa dampaknya sudah dekat. Pada awalnya, asteroid dinamai 9942. Namun ketika menyadari kemungkinan besar tabrakan dengan bumi, ilmuwan yang bertanggung jawab atas penemuan tersebut mulai menyebutnya sebagai Apophis. Ada yang percaya bahwa nama tersebut dipilih karena asosiasinya dengan Apophis, dewa kehancuran Mesir. Para bahasa Indonesia, para ilmuwan menamakan objek tersebut dengan nama Apophis sebagai penghormatan kepada serial televisi fiksi ilmiah bernama Stargate SG-1. Dalam serial tersebut, salah satu tokoh utama antagonis adalah alien bernama Apophis, terinspirasi dari dewa Mesir kuno dengan nama yang sama, yang tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan bumi. Penemuan Apophis menarik perhatian di berita setelah hanya diamati selama 2 malam, menjadi pembicaraan di mana-mana. Beberapa bulan kemudian, pada 18 Desember tahun yang sama, astronom Gordon Garrett melihat kembali asteroid itu di Observatorium Australia, memicu pengamatan berikutnya di berbagai titik di seluruh dunia. Kedekatan asteroid Apophis menimbulkan minat besar karena menjadi objek pertama yang memiliki kemungkinan nyata untuk bertabrakan dengan bumi. Apophis masih dalam jalur tabrakan dengan bumi hari ini, dikenal sebagai asteroid paling berbahaya sejak penemuannya pada tahun 2004. Apophis telah dipantau oleh berbagai observatorium, teleskop di seluruh dunia, dan bahkan teleskop luar angkasa, memberikan informasi berharga tentang lintasannya. Perhitungan global yang dilakukan oleh ratusan ilmuwan menunjukkan bahwa tanggal terdekat dari kedekatan akan terjadi pada 13 April 2029. Para bahasa Indonesia, para ahli mengatakan bahwa jika Apophis menyentuh bumi, dampaknya bisa terjadi di area yang luas dari semenanjung Kamchatka, Rusia, hingga wilayah Venezuela. Menariknya, observasi baru dari teleskop di seluruh dunia dalam beberapa hari pertama setelah penemuannya meningkatkan daripada mengurangi. Kemungkinan dampak mencapai 2,7%, atau dalam hal ini 1 dari setiap 37. Kombinasi probabilitas yang relatif tinggi ini dengan ukuran besar asteroid, lebih dari 300 meter, membuat Apophis diklasifikasikan pada level 4 di skala Torino, yang merupakan klasifikasi tertinggi yang pernah diberikan kepada asteroid. Skala Torino digunakan untuk menilai risiko benturan benda-benda dekat bumi. Ini diklasifikasikan dalam skala 0 hingga 10, dengan 0 adalah probabilitas dampak minimum.
1 menunjukkan probabilitas moderat, sementara 2 hingga 4 menunjukkan probabilitas tinggi atau pendekatan dekat. Klasifikasi 5 hingga 7 menunjukkan bahwa asteroid mewakili ancaman serius bagi bumi. Langkah-langkah harus direncanakan sebelumnya dalam kasus dampak, dan peringkat 8 hingga 10 menunjukkan dampak total. Oleh karena itu, peringkat 8 berarti kerusakan akan terjadi secara lokal, dalam jarak hingga 1000 km, sedangkan 9 akan menunjukkan kerusakan regional, yang dapat mempengaruhi negara besar atau beberapa negara yang lebih kecil. Dalam skala risiko dampak asteroid Torino, Apophis saat ini memiliki level 0, yang menunjukkan tidak ada risiko tabrakan mendekati. Sebaliknya, level 10 akan mewakili situasi bencana global. Penemuan dini Apophis pada 27 Desember 2004 memungkinkan untuk menyesuaikan orbitanya dan menghilangkan kemungkinan dampak hingga 2029, sehingga menurunkan klasifikasinya dari ancaman level IV menjadi level 0 yang disebutkan. Jangan khawatir, Apophis tidak akan menghantam bumi, setidaknya tidak sekarang. Selama observasi pada tahun 2006, para ahli astronomi berspekulasi tentang kemungkinan tabrakan potensial pada tahun 2036. Tetapi perhitungan terbaru telah mengesampingkan skenario tersebut. Perhitungan orbit baru menunjukkan bahwa kemungkinan tabrakan rendah, meniadakan tabrakan pada tahun 2036 dan 2068, ketika asteroid akan mendekati bumi lagi. Singkatnya, tidak ada prediksi bahwa Apophis akan membuat dampak di bumi dalam abad ini. Namun penting untuk tetap waspada, karena masih ada ratusan ribu neo di luar sana yang masih menunggu untuk ditemukan. Mungkin suatu hari kita akan menghadapi ancaman level 8 dari 10 dalam skala Torino. Dalam situasi tersebut, menemukannya sesegera mungkin akan menjadi ideal. Mengapa? Karena semakin cepat kita mendeteksinya, semakin banyak waktu yang tersedia untuk mencoba mengubahnya jalannya, dan dengan demikian, mencegah tabrakan dengan planet kita yang tercinta. Bagaimana cara kita mengalihkan asteroid menuju bumi? Ini adalah topik yang akan kami bahas dalam video berikutnya. Apakah Anda ingin kami membuat video tentang hal ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.